Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya, kita lanjutkan perkuliahan kita tentang organogenesis turunan ektoderm. Pada bagian kedua ini, saya akan membicarakan tentang faktor-faktor penentu perkembangan selain dari faktor genetik, dan juga kita akan melihat secara khusus organogenesis dari derivat ektoderm. Saya akan mulai dari faktor penentu perkembangan selain faktor genetik. Apa itu? Yaitu interaksi antar sel dan jaringan. Interaksi antar sel dan jaringan merupakan proses yang sangat penting bagi berlangsungnya transformasi sel-sel derivat ektoderm, mesoderm, dan endoderm untuk dapat berkembang menjadi organ-organ yang nantinya fungsional. Yang memungkinkan terjadinya interaksi atau komunikasi antar sel pertama adalah adesi atau perlekatan antar sel. Perlekatan ini sangat penting bagi sel-sel embrio sehingga integritas dan elastisitasnya tetap terjaga selama proses perkembangan. Salah satu molekul yang berperan sebagai pelekat atau perekat antar sel yaitu ikaderin. Molekul ini merupakan protein yang dihasilkan oleh matriks ekstraseluler di sekitar embrio dan berperan penting dalam menyokong integritas dari sel-sel penyusun embrio. Selanjutnya yang memungkinkan terjadinya komunikasi antar sel dan jaringan yaitu induksi dan adanya kompetensi jaringan. Apa itu induksi? Adalah suatu lapisan embrionik mampu mempengaruhi lapisan lainnya, dan pengaruh ini bisa bersifat satu arah, artinya satu lapisan mempengaruhi lapisan lain, dan bisa bersifat dua arah di mana kedua lapisan saling mempengaruhi satu sama lain. Terkait dengan induksi ini, dimisalkan ini adalah lapisan ektoderm, sebelah dalamnya adalah mesoderm. Nah, kita lihat di sini ketika mesoderm ini bersentuhan dengan lapisan ektoderm, maka lapisan ektoderm di bagian depannya, di bagian luar itu akan merespon. Jadi dia terinduksi. Nah, sehubungan dengan respon ini, dari jaringan atau sel yang terinduksi ini kita kenal adanya kompetensi. Kompetensi ini secara simpel kita definisikan adalah sebagai kemampuan suatu lapisan, misalnya di sini ektoderm, untuk dipengaruhi atau untuk merespon dari sinyal induksi yang diterimanya sehingga dia bisa dapat berkembang dan berdiferensiasi menjadi struktur tertentu sesuai dengan nasibnya. Dan perlu diketahui bahwa kompetensi ini bersifat regional, artinya tidak pada seluruh bagian dari ektoderm ini, dari bagian kepala sampai ekor misalnya kepada embrio yang memiliki ekor, itu tidak semuanya memiliki kompetensi yang sama. Ini dimisalkan bahwa untuk pertumbuhan kuncup ekstremitas atau untuk misalnya ekstremitas atas atau tangan, putingnya, kita lihat ketika mesoderm ini menginduksi, maka bagian ektoderm bakal dari kuncup ini akan bermultifikasi membentuk plakoda, kemudian puding juga sel-selnya akan bertransformasi, dan pada akhirnya nanti akibat induksi ini akan terbentuk tungkai. Selanjutnya yang memungkinkan untuk komunikasi antar sel atau interaksi antar sel dan jaringan adalah matriks ekstraseluler. Apa itu matriks ekstraseluler? Adalah komponen seperti sel atau matriks yang berada di luar sel. Jadi kalau sel-sel embrionik tentu dia berada di antara sel-sel embrionik itu. Apa peran dari matriks ekstraseluler ini? Bahwa pertama dia menyediakan penyangga dan perekatan sebagai medium perekatan. Kita seperti yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa salah satunya ikaderin misalnya dihasilkan oleh matriks ekstraseluler, itu sangat berperan untuk menjaga perekatan antara sel dan juga akan mengarahkan arah migrasi dari sel-sel ketika dia akan berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain, dan juga dia penting untuk menciptakan gradien konsentrasi dari komponen-komponen di sekitar sel. Dia bisa menciptakan gradien konsentrasi tersebut. Dan matriks ekstraseluler juga berperan sebagai supporter atau penyangga
dari komponen lapisan-lapisan embrionik itu, sehingga sel-selnya tetap terjaga integritasnya dan terpisah dengan sel-sel lapisan-lapisan lain, dan juga dia akan membuat lapisan-lapisan tersebut menjadi lebih elastisitas dan lebih kokoh. Selanjutnya, matrik ekstraseluler itu juga memediasi atau mempermudah interaksi antara reseptor atau penerima sinyal yang terdapat pada sel embrionik dengan molekul-molekul pemicu faktor pertumbuhan. Jadi faktor pertumbuhan misalnya fibroblast, growth factor atau faktor pertumbuhan fibroblast atau growth hormone misalnya, itu harus memiliki reseptor. Nah, bagaimana dia bisa berinteraksi atau melekat pada reseptornya? Dia dipermudah dengan adanya matrik ekstraseluler. Selanjutnya, matrik ekstraseluler juga berperan untuk menjaga stabilitas konsentrasi dari faktor-faktor pertumbuhan, sehingga dia dibutuhkan sebagaimana mestinya dan tidak berlebih dan tidak kurang. Jadi kalau dia berlebih maka dia akan diurai atau didegradasi, dan dia juga nanti mungkin akan disimpan ketika suatu waktu sel ini membutuhkan faktor pertumbuhan tersebut, maka matrik ekstraseluler akan melepaskannya sehingga dia akan bekerja di sel-sel embrionik tersebut. Dan yang terakhir adalah matrik ekstraseluler penting sekali untuk memediasi komunikasi antar satu sel dengan sel lain. Karena apa? Matrik ekstraseluler ini dapat berperan sebagai sensor dan pengantar dari sinyal-sinyal mekanis, sehingga sel-sel nanti dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Apa contoh dari matrik ekstraseluler? Yaitu kolagen, kemudian laminin, dan fibronektin. Selanjutnya, selain faktor adanya interaksi antara sel dan jaringan, maka faktor ketiga yaitu faktor hormonal yang bisa menjaga atau berperan penting dalam proses organogenesis ini. Saya ilustrasikan di sini misalnya dari penelitian tahun 2013 oleh para peneliti di Singapura, itu menemukan bahwa hormon elabella itu yang telah dihasilkan pada periode embrionik sangat penting untuk menjaga kenormalan proses morfogenesis jantung. Ini merupakan individu dengan kadar elabella, hormon elabella yang memadai, maka jantungnya berkembang dengan normal. Sedangkan pada individu yang tidak memiliki elabella atau gagalnya terekspresi gen elabella, yang artinya elabellanya tidak ada di antara sel-sel ini, maka jantungnya mengalami kegagalan perkembangan sehingga dia menjadi individu yang cacat atau bahkan mati. Nah, ini juga mengilustrasikan bagaimana bahwa faktor hormonal itu sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan morfogenesis dari organogenesis dari embrio. Kita lihat misalnya insulin growth factor type 1, ini merupakan faktor pertumbuhan di jaringan embrional itu sendiri menghasilkannya. Kemudian kita juga memperoleh dari ibu, itu sangat berpengaruh bagi pertumbuhan embrionik dan transformasinya. Dan growth hormone juga, dan termasuk juga insulin. Jadi ini merupakan hormon-hormon yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan embrio. Selanjutnya, faktor yang berpengaruh terhadap keberlangsungan dari morfogenesis dan bagian dari organogenesis yang normal itu adalah faktor eksternal. Salah satunya adalah temperatur. Ini kita bisa lihat pada hewan-hewan yang jenis kelaminnya itu ditentukan oleh suhu pengeraman. Jadi jenis kelamin hewan seperti penyu atau leopard gecko ini ditentukan bukan oleh kromosom seks seperti manusia X dan Y, tapi dia ditentukan oleh suhu pengeraman atau yang dikenal dengan temperature dependent sex determinations, yang seksnya atau jenis kelaminnya ditentukan oleh suhu. Ini merupakan ilustrasi bagaimana kira-kira suhu dapat berpengaruh terhadap proses organogenesis dari lapisan-lapisan germinal tadi. Kita lihat di sini misalnya ketika tahap awal perkembangan, embrio di dalam telur ini memiliki gonad yang belum terdiferensiasi. Lalu bagaimana gonad ini dapat berdiferensiasi menjadi kelamin yang normal atau organ reproduksi yang normal? Itu dipengaruhi oleh suhu. Suhu apa? Suhu pengeraman. Maka pada periode pengeraman ini dikenal ada namanya TSP atau Temperature Sensitive Period. Periode yang sangat peka terhadap pengaruh suhu.
Ini khusus untuk hewan-hewan ini. Nah, apa yang terjadi ketika telur ini yang di dalamnya terdapat embrio yang memiliki gonad yang belum terdiferensiasi, kemudian diinkubasi pada suhu yang tinggi, maka ternyata gonad ini akan berkembang menjadi ovari, yang artinya dia memiliki kelamin betina maksud saya. Sedangkan ketika gonad indifferent ini pada embrio ini, kemudian embrionya kita ramkan pada temperatur yang rendah, maka dia tidak berubah menjadi ovari, tapi gonad indifferent ini menjadi testis. Nah, kita lihat bahwa akan menjadi apa dia, akan menjadi testis kah dia, akan menjadi ovari kah dia, itu ditentukan oleh faktor eksternal berupa temperatur selama proses pengeraman atau inkubasi. Selanjutnya, faktor eksternal yang lain adalah faktor nutrisi. Jadi salah satu nutrisi di sini saya ilustrasikan adalah asam folat yang sangat penting untuk proses perkembangan sistem saraf. Nah, ini merupakan efek yang sangat berbahaya akibat kekurangan asupan asam folat ketika seorang ibu hamil, kemudian dia tidak mengkonsumsi asam folat yang memadai, sehingga fetus yang berkembang di dalamnya mengalami gangguan yang sangat hebat. Kita lihat misalnya ini adalah anencefali, di mana dia tidak memiliki tengkorak kepala sehingga otaknya bisa terlihat, dan juga individu ini bayi ini juga mengalami yang kita kenal dengan spina bifida, atau di mana spinal cordnya itu memiliki tidak menutup secara sempurna di bagian dorsal, di bagian punggung sini, sehingga spinal cord, coda spinalis itu bisa keluar. Dan juga defisiensi asam folat itu bisa menyebabkan gagal menutupnya bumbung neural di daerah kepala ini, bisa di bagian belakang seperti ini atau bisa di bagian depan, sehingga nanti akan terbentuk meningoencephalosal ini. Ini juga berisi komponen dari otak. Ini merupakan hasil penelitian tentang pengembangan organoid. Apa itu organoid? Yaitu miniatur organ yang dikembangkan di luar tubuh. Selama ini kita tahu bahwa organ itu hanya dapat berkembang secara utuh di dalam tubuh, terutama untuk hewan-hewan yang atau termasuk manusia yang perkembangannya di dalam rahim. Tetapi sekarang dengan teknologi, orang sudah berhasil, misalnya pada penelitian ini mereka menggunakan pluripotent stem cell atau sel punca yang bersifat pluripotent. Dia memiliki potensi untuk menjadi berbagai macam tipe sel. Kita lihat di sini ketika sel punca yang pluripotent ini diperlakukan dengan suatu senyawa yang dikenal dengan activin A, maka sel-sel punca yang belum terdiferensiasi tersebut ternyata berubah menjadi mesoendoderm. Mesoendoderm ini nanti akan berubah menjadi endoderm dari usus belakang atau hindgut, itu ketika kita perlakukan dengan faktor pertumbuhan WNT misalnya dan fibroblast growth factor 4. Dan endoderm dari usus belakang ini kalau kemudian terus dikembangkan, dia akan menjadi organoid intestinal. Jadi bisa menjadi bagian dari kolon misalnya, dari saluran pencernaan. Sedangkan kalau mesendoderm ini kita biakkan pada medium yang mengandung bone morphogenetic protein dan fibroblast growth factor 9, ini juga faktor pertumbuhan yang berbeda dengan faktor pertumbuhan ini, maka mesendoderm ini tidak berubah menjadi endoderm hindgut, tapi dia berubah menjadi mesoderm intermediate. Nah, mesoderm intermediate ini ketika diberi retinoic acid, maka dia akan berkembang menjadi organoid ginjal. Demikian juga kalau seandainya sel punca ini atau pluripotent stem cell ini kita pelihara, kita biarkan di medium minimal, artinya dia tidak memiliki aktivator untuk growth pertumbuhannya yang berlebih. Maka di medium minimal ini, maka pluripotent stem cell tidak berubah menjadi mesoderm, tapi dia menjadi ectoderm atau neuroectoderm. Jadi beda, tadi dia menjadi mesoderm dan endoderm, tapi ini menjadi ectoderm. Nah, nasib dari neuroectoderm atau ectoderm ini juga nanti tergantung kepada apakah dia
dipelihara pada medium yang memiliki faktor pertumbuhan yang memadai atau dia deficient dari faktor pertumbuhannya. Kalau dia tumbuh pada medium yang memadai, di mediumnya diberi faktor pertumbuhan yang memadai, maka dia akan berdiferensiasi menjadi neuroepithelium yang nantinya akan berkembang menjadi organoid cerebrum atau otak besar. Sedangkan kalau dia dibiarkan pada medium yang kekurangan faktor pertumbuhan, maka dia menjadi epithelium retinal yang nantinya dapat dibiarkan menjadi cawan optik dari komponen mata. Jadi apa yang kita pelajari dari sini bahwasanya selain dari faktor-faktor genetik, kemudian faktor hormonal, kemudian interaksi antar sel tadi dan juga faktor-faktor eksternal, kita melihat juga di skala laboratorium para peneliti telah mendemonstrasikan banyak sekali faktor-faktor, senyawa-senyawa dan komponen-komponen yang dibutuhkan agar proses morfogenesis dari sel-sel yang belum terdiferensiasi menjadi organ yang telah definitif dan fungsional itu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Berikutnya kita akan membahas tentang proses organogenesis dari derivat ektoderm. Kembali mengulas bahwa ektoderm dari lapisan embrionik yang hanya berupa lapisan sederhana nantinya akan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ektoderm kulit atau skin ektoderm, kemudian ektoderm neural dan neural crest. Nah, ektoderm kulit itu akan berkembang menjadi epidermis dari kulit dan turunan-turunan dari epidermis, yaitu rambut, kemudian kelenjar-kelenjar kulit dan juga kuku serta bulu. Sedangkan ektoderm neural itu akan berkembang menjadi sistem saraf pusat dan neural crest itu akan berkembang menjadi ganglion, kemudian menjadi pigmen kulit dan beberapa komponen struktur kranial lainnya. Ini merupakan ilustrasi tentang perubahan dari lapisan ektoderm yang tadi hanya berupa satu lapis, lalu kemudian dia mengalami penebalan membentuk plakoda, lalu tahap selanjutnya dia akan membentuk kuncup atau buding, lalu buding ini akan terus tumbuh dan mengalami morfogenesis atau transformasi morfologi secara ekstrim. Dia bisa membentuk saluran-saluran baik pun bercabang ataupun kemudian mengalami konstriksi dan pembengkakan atau penggelembungan di bagian ujung-ujungnya, yang pada akhirnya ketika proses organogenesis ini telah berlangsung sebagaimana mestinya, maka sel-sel ektoderm, lapisan ektoderm yang tadi hanya berupa selapis sel akan dapat berkembang menjadi gigi, menjadi rambut dan kulit, kemudian menjadi kelenjar mamae dan menjadi bulu pada kelompok unggas. Di sini kita akan bercerita tentang organogenesis salah satu turunan ektoderm, yaitu lensa mata. Kita ketahui bahwa lensa mata itu berasal dari lapisan ektoderm kulit. Jadi ektoderm tadi ada ektoderm kulit dan ektoderm yang neural ektoderm. Nah, ini adalah ektoderm kulit atau skin ektoderm dan ini adalah ektoderm neural. Ektoderm yang merupakan bagian dari penyusun sistem saraf. Nah, kita lihat bahwa di sini terjadi proses induksi antara ektoderm neural yang berada di sebelah bawah dengan ektoderm kulit yang berada di permukaan pada daerah kepala. Jadi bagaimana lensa mata bisa terbentuk? Pada awalnya adalah terjadinya evaginasi atau penonjolan keluar dari vesikula optik. Ini bagian dari bumbung saraf tadi, ya. Jadi vesikula optik ini menonjol keluar, berevaginasi, dan karena dia menonjol maka nanti dia akan bersentuhan dengan ektoderm permukaan ini, dari ektoderm kulit ini. Maka ektoderm ini dia akan terinduksi. Nah, inilah namanya tadi interaksi antara lapisan. Bagaimana dia merespon induksi tersebut? Karena dia memiliki kompetensi, maka ektoderm ini akan mengalami penebalan, membentuk plakoda. Maka nanti akan terbentuk yang namanya plakoda lensa. Nah, plakoda ini kita lihat di sini bahwa sel-sel ini akan mengalami perubahan bentuk. Dari yang tadinya berupa sel-sel kubus yang pipi, dan kemudian dia akan membentuk sel yang berukuran lebih besar dan memanjang.
Dan pentingnya adalah bahwa tidak hanya berubah bentuk, tapi sel-sel ektoderm yang berupa plakoda ini kemudian mengalami invaginasi. Jadi kalau tadi ini mengalami evaginasi di ektoderm neuralnya, kemudian nanti lensa mata ini berupa plakoda lensa ini mengalami invaginasi, dia melekuk ke dalam. Nah, kemudian melekuknya ke dalam, dia akan bersentuhan dengan ektoderm dari vesikula optik, sehingga vesikula optik sebaliknya juga akan terpengaruh. Jadi interaksi bolak-balik jadinya resiprokal, maka ektoderm ini yang merupakan bagian dari vesikula optik ini juga akan melekuk ke dalam, berinvaginasi. Jadi kedua-duanya berinvaginasi sehingga nanti lensa akan terbentuk celah lensa, yaitu ruangan yang di daerah perlekukan dari bagian dari plakoda lensa tadi, dan kemudian sedangkan vesikula optik yang melekuk ke dalam itu akan membentuk optic cup atau cawan optik tadi. Selanjutnya kita lihat bahwa lensa mata ini bagian sel-sel di anteriornya itu akan berfusi. Jadi lingkaran yang tadi hanya berupa setengah lingkaran kemudian akan penuh, di mana sel-sel ini akan tumbuh lalu kemudian dia akan berfusi. Jadi di sini akan terjadi pertemuan sehingga nanti akan terbentuk vesikula lensa. Vesikula lensa atau vesicle gitu, seperti kantong. Yang di sebelah sisi ininya merupakan tadi yang kita kenal dengan plakoda lensa, sedangkan ini berupa sel-sel epitel yang kemudian berfusi, menyatu untuk membentuk lingkaran ini. Dan kita lihat bahwa cawan mata ini di bagian posteriornya juga telah membentuk tangkai mata atau optic stalk. Dan demikian selanjutnya bahwa lensa mata, sel-sel ini nanti akan mengalami transformasi. Jadi dia akan berubah bentuk dari yang tadinya berupa sel-sel kubus, kemudian akan terus bertransformasi dan nanti akan membentuk sel-sel yang panjang. Sedangkan bagian epitel di sini dia akan terlepas. Jadi ini akan terlepas dan sehingga lensa mata merupakan bagian yang terpisah dari lapisan di permukaannya. Maka kita lihat ketika ini terpisah, maka ektoderm yang di permukaan ini, epitel ini akan bersatu membentuk lapisan spesifik. Nah, kita lihat di sini akan terbentuk lensa, lalu kemudian akan terbentuk retina dan saraf optik. Jadi ini proses organogenesis dari lensa mata yang tadinya hanya berupa lapisan ektodermal kulit dan ektodermal neural, yang kemudian ektodermal kulitnya akan membentuk lensa, sedangkan ektodermal neuralnya akan membentuk retina dan saraf optik. Saya ingin kembali berfokus kepada transformasi dari lensa mata ini. Jadi kita lihat tadi dari plakoda lensa yang hanya berupa lempengan, lalu kemudian akan membentuk celah lensa seperti ini, lalu kemudian vesikula lensa. Maka vesikula lensa ini awalnya hanya berupa sel-sel sirkular seperti ini, lalu kemudian sel-sel yang di sebelah posterior, yang sebelah kiri seperti ini, itu akan mengalami perubahan bentuk, sedangkan sel-sel yang berada di daerah anterior itu tetap seperti ini. Nah, sel-sel ini nanti akan kehilangan inti sehingga dia akan membentuk struktur lensa. Jadi dia tidak lagi merupakan komponen sel karena dia sudah menjadi komponen bening gitu ya, tidak merupakan sel. Sedangkan bagian permukaannya ini tetap merupakan sel-sel. Nah, nanti dia akan ini merupakan serabut lensa primer. Dan kemudian ketika lensa ini telah mengalami morfogenesis sempurna, kita lihat bahwa di bagian tengahnya adalah inti dari lensa atau nukleus lensa. Kemudian di tepi dari nukleus lensa terdapat serabut-serabut lensa sekunder yang melingkar. Dan kemudian di bagian luarnya terdapat sel-sel epitel. Jadi lensa mata ini bukan lagi merupakan sel yang hidup karena dia sudah tidak lagi memiliki inti dan badan selnya juga sudah berupa struktur yang bening. Nah, di sini saya ingin mengilustrasikan tentang peranan dari sinyal komunikasi antar lapisan atau sel, yaitu
matriks ekstraseluler. Kita lihat pada proses evaginasi atau penonjolan dari ektoderm neural dari vesikula optik ini, ketika dia akan mempengaruhi plakoda lensa, itu pada proses evaginasi, maka matriks ekstraseluler laminin berperan penting dalam proses ini. Selanjutnya, ketika proses pembentukan plakoda lensa dan mulai terbentuknya invaginasi di sini, terbentuknya celah lensa, maka fibronektin yang mengambil peranan penting. Dan sedangkan pada tahap lanjut, yaitu terjadinya invaginasi dari lensa dan kemudian calon bakal lensa dan invaginasi dari optik ini, cawan optik ini, maka laminin dan fibronektin yang berperan. Dan pada akhirnya ketika macam matriks ekstraseluler ini sama-sama berkolaborasi, berperan mendukung perkembangan dari lensa mata dan komponen-komponen mata lainnya yang merupakan turunan dari ektoderm. Selanjutnya kita akan berbicara tentang organogenesis dari turunan ektoderm yang lain, yaitu kelenjar keringat. Nah, kelenjar keringat itu merupakan derivat epidermis. Jadi ini merupakan lapisan epidermis ketika fase embrionik, lalu kemudian di sebelah bawahnya adalah sel-sel mesenkim. Nah, ketika ada sinyal dari sel-sel mesenkim ini, maka epidermis, lapisan paling bawah dari epidermis ini, sel-selnya akan merespon, maka sel-selnya akan membentuk kuncup, di mana sel-selnya akan membelah dan akan membentuk tonjolan. Lalu kemudian proses ini akan terjadi secara progresif, di mana kuncup ini akan terus memanjang dan sel-selnya akan bersusun seperti ini, di mana sel-sel permukaan sebelah dalam akan bersusun dan kemudian akan terdapat massa sel yang memposisikan diri di daerah tengah, sehingga sel-sel ini akan membentuk struktur yang kita kenal dengan silindrikal. Lalu pada tahap selanjutnya, sel-sel yang berada di tengah itu akan terdegradasi. Itu bisa mengalami apoptosis atau kematian sel yang terprogram, sehingga nanti akan terbentuk lumen atau celah di sini. Sedangkan di bagian ujung di sini yang tadinya hanya berupa ujung tumpul, tapi kemudian sel-selnya akan membentuk lekukan atau coil. Dan pada proses lanjut itu apoptosis akan terus terjadi sehingga akan terbentuk saluran yang sempurna, sementara sel-sel epitel di tepinya akan tetap dipertahankan sebagai dinding saluran itu. Dan kemudian apoptosis bukan hanya terjadi di sepanjang saluran ini, tapi juga di daerah permukaan, sehingga nanti akan terbentuk saluran dari kelenjar keringat dan kelenjar keringat itu sendiri. Nah, ini merupakan proses organogenesis dari salah satu turunan ektoderm, yaitu kelenjar keringat. Anda semuanya ini merupakan organoid dari kulit. Jadi sebelum ini orang belum bisa mengembangkan kulit yang utuh dengan folikel rambutnya, dengan kelenjar keringatnya, dengan kelenjar minyaknya dan komponen-komponen lainnya. Tapi sekarang orang sudah berhasil mengembangkan kulit yang lengkap dengan folikel rambut dan bagian-bagian lainnya. Para peneliti dari Indiana University School of Medicine itu telah mengembangkan ini. Jadi mereka telah mempublikasikan hasil temuan mereka di tahun 2018 lalu. Kita lihat di sini, ini merupakan struktur kulit dengan komponen-komponen folikel-folikelnya yang lengkap. Lalu pertanyaannya, bagaimana kira-kira mereka bisa mengembangkan organoid ini yang merupakan miniatur dari kulit ini? Jadi mereka menggunakan in vitro 3D culture. Jadi sekarang sangat berkembang teknologi kultur 3D secara in vitro. Mereka menggunakan pada penelitian ini yaitu sel punca yang bersifat pluripoten dari mencit. Nah, sel-sel punca ini dia belum terdiferensiasi, lalu kemudian akan diperlakukan sehingga dia akan mengalami diferensiasi menjadi ektoderm dan sel-sel mesenkim. Kita tahu ektoderm dan mesenkim itu merupakan cikal bakal untuk pembentukan kulit nantinya. Nah, ektoderm dan sel-sel mesenkim yang sudah terbentuk dari pluripotent stem cell ini tadi, maka nanti akan terus dibiakkan sehingga dia akan berdiferensiasi menjadi epidermis dan dermis. Jadi ada lapisan epidermis dan dermis. Nah, kemudian komponen yang terdiri dari epidermis dan dermis ini nanti akan dibiakkan dengan medium penginduksi
sehingga nanti dia akan terbentuk organoid kulit, di mana dia akan memiliki folikel rambut, kemudian ada kelenjar keringatnya, dan juga adiposit atau sel-sel lemak yang merupakan struktur utama dari kulit. Nah, di sini kita melihat bahwa dengan teknologi yang sekarang, orang sudah menemukan banyak sekali faktor yang bisa memicu perubahan sel-sel embrionik yang bersifat sederhana, misalnya dari ektoderm, itu bisa berubah menjadi organ di luar tubuh. Lalu apa gunanya dengan organoid ini nanti? Bahwa bukan hanya sekedar untuk mengetahui bahwa proses perubahan, proses pengembangan kulit adalah seperti ini, tapi untuk aplikasinya orang bisa menggunakan organoid ini untuk menguji misalnya berbagai macam zat, termasuk misalnya kosmetik kalau untuk kulit. Jadi tidak langsung mengujikan ke manusia, tapi cukup menggunakan organoid ini. Karena organoid ini sudah merefleksikan kondisi yang sebenarnya pada kulit yang melekat pada tubuh manusia misalnya, atau tubuh kucing. Sehingga pengembangan teknologi organoid ini sangat penting bagi rekayasa medis dan pengobatan-pengobatan serta pengujian berbagai macam zat. Baiklah Anda semuanya, sekian pemaparan saya tentang organogenesis dari Pak Ektoderm, dan pada pertemuan selanjutnya kita akan berbicara tentang organogenesis dari Pak Mesoderm. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.